semakin indah, menjadikanku indah, dan semakin indah bagimu. Jika Engkau permata hatiku Tuhan, maka bagi kami dunia ini tidak ada apa-apanya. Hanya berlalu seperti itu saja. Jika Engkau milik kami, jika Engkau warisan kami, dunia ini tidak ada artinya apa-apa. Semua penderitaan, semua tangis air mata dalam kehidupan kami sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Engkau. Bapa, terima kasih karena kami umat-umat pilihan-Mu, anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami ada sampai hari ini sungguh hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja. Dan jika siang hari ini kami rindu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, kami rindu mau mendengarkan degup jantung hati-Mu, diingatkan kembali lagi, disegarkan, ditegur, dinasehati. Supaya kami semakin sadar, tetap sadar, dan selalu sadar bahwa Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Bahkan untuk semua orang-orang yang mendengarkan dan melihat siaran langsung ataupun yang sudah terekam Tuhan dari ibadah ini, menerima impartasi-Mu secara nyata. Dengan cara yang ajaib yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia sekalipun. Sentuh hati kami Tuhan. Pakai anak-Mu ini. Suci kuduskanlah tubuh, jiwa dan roh anak-Mu ini. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Biarkan Engkau mengkultivate semua hati kami masing-masing. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami sudah siap untuk mendengar Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Bapa di surga. Shalom saudaraku. Haleluya. Ini mungkin yang sudah beberapa kali saya kesini, tapi selalu tempat ini, gereja ini selalu ada di hati saya. Benar saya. Dan di tempat ini saya begitu banyak mendapatkan doa untuk kesembuhan patah kaki saya. Di tempat ini juga banyak yang mendoakan saya supaya mendapatkan jodoh. Tuh kan ketawanya Pak Gem. Manjur. Semua doa dalam nama Tuhan Yesus pasti manjur. Amin. Tapi tempat ini memang punya hati ya, di hati saya itu spesial sekali. Nah, pada siang hari ini sungguh saya berbahagia sekali bisa kembali hadir di GBI Intermark ini. Dan pada siang hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul tentang ketabahan hati. Katakan ketabahan hati. Itu gue banget. Biasanya gue udah tabah loh. Gini banget sih hidup. Pernah gak saudara merasakan seperti itu? Begitu banyak seringkali kehidupan ini mendera kita, memukul kita habis-habisan kanan, kiri, atas, bawah seperti itu. Dan entah berapa banyak pengkhotbah ataupun berapa banyak ibadah yang kita datangi setiap hari Minggu, tengah minggu, subuh-subuh atau apapun selalu memberikan kita semangat. Tapi pada kenyataannya lagi-lagi kehidupan gak semudah yang dikhotbahkan, benar? Ya, dan saya salah satu orang yang Anda dengarkan lagi seperti ini. Dan Anda mungkin dalam hati Anda ngomong seperti ini. Ya udah deh, ngomong aja deh, apa lu katanya mau ngomong. Tapi ini firman Tuhan. Sungguh akan benar-benar menguatkan kita. Firman yang saya bawakan pasti saya hidupi, pasti saya alami. Jadi saya membawakan ini sungguh dengan rasa ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Apakah boleh pemain keyboard stay di sini? Namamu siapa, Dek? Jojo. Alright. Masalahnya ada satu pemain keyboard keren banget.
Yang bisa bikin WL di sini berbinar-binar wajahnya? Ada, kenal? Tanya Priska. Priska ini luar biasa loh. Dulu saya lihat wajahnya berbinar, makin kesini makin berbinar Pak Gem. Luar biasa. Suaramu semakin mendekati malak-malak surga. Iya, benar saya tadi lihat siapa ini. Kalau Intan kan, wah sudah tahu lah. Tapi kalau Priska luar biasa. Ada sebuah cerita nanti yang akan saya bagikan tentang Priska. Off record nanti? Atau on the record? Yang sudah ketemu, katakan ketemu. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Untuk firman Tuhan katakan amin. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tabah ini yang akan kita teliti adalah memiliki arti sebuah keadaan tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Dan definisi yang berikutnya juga dikatakan kata tabah ini adalah berani. Katakan berani. Berani. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to be bold atau courageous. Boldly have confidence, be confident. To exercise courage. Dalam bahasa Ibraninya, Hebrunya dikatakan tarheo. Katakan tarheo. Tarheo. Bukan Oreo ya. Kalau Oreo diputar, dijilat, dicelupin, dibiarin. Itu Oreo. Ini tarheo. Nah, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Berapa banyak dari kita yang mendengarkan cerita-cerita sedih dari orang-orang yang datang kepada kita yang diizinkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita memiliki permasalahan dan ketika kita bercerita kepada orang-orang yang kita percayai, katakanlah itu hamba-hamba Tuhan, katakanlah itu kakak, saudara, atau whatsoever lah dikatakan seperti itu. Pasti ada keluar kata-kata kalau nggak sabar, yang tabah ya. Apalagi kalau lagi habis penghiburan, tutup peti, itu pasti seperti itu. Tabah ya, sabar ya. Kalimat yang sebenarnya lebih baik kita pilih itu saja daripada kita banyak ngomong, tapi lebih baik itu aja berikan kepada orang itu. Daripada saudara salah-salah memberikan saran, daripada saudara salah-salah mengambil atau mengutip ayat-ayat Alkitab, bukannya malah benar, malah bikin tersinggung orang itu. Pernah nggak kejadian seperti itu? Ya, udah temennya nggak ada makan, temennya nggak punya makan, capek, udah gitu kita ambil lagi Matius 6:33. Bro, carilah dulu kerajaan Tuhan dan semua kebenarannya, maka semua pasti akan ditambahkan. Ya ilah panjul, lapar, temenmu lapar. Gampang aja, nggak usah kutip ayat Alkitab. Duitmu ada, 20.000, oke, bagi dia 10.000. Bisa kok lumayan buat makan apa kek? Gorengan di sini masih harganya 2.000, masih dapat 5. Iya, kenyang, walaupun jangan sering-sering. Daripada lu ambil kita Matius 6 ayat 33. Elah lu. Udah gitu nanti dia kutip-kutip lagi nanti yang ayat ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, teologi penting. Tapi yang terpenting itu kasih yang nyata. Saya gak menyingkirkan kata teologi, enggak. Tapi hidupi teologi itu dengan kasih. Anda juga gak butuh juga kok harus jadi seorang mahasiswa lulusan teologi. Kalau hanya memenuhin ya pengangguran di sini dan bikin masalah juga. Atau juga menu-menuhin gereja, katanya pelayanan, sibuk pelayanan, tapi di situ malah bikin jadi batu sandungan. Gak usah, Tuhan gak butuh banyak pekerja yang aneh-aneh. Mending jadi orang biasa, tapi hidupnya berdampak. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam diri saudara. Itu aja.
Nah, kita kembali ke dalam bahasan kita tabah hati. Ciri-ciri orang yang memiliki ketabahan hati. Kuat di dalam Tuhan. Ya, ciri-ciri pertama udah begini. Kuat di dalam Tuhan. Elah, berarti harus setiap hari Minggu datang. Semua ibadah didatengin. 1, 2, 3. Enggak juga kali. Atau sedia kuota penuh banyak. Semua online, semua ibadah online dari setiap gereja didatengin. Begitu? Enggak juga. Semua ibadah tengah minggu didatengin juga. Atau semua ibadah tengah minggu kita ikutin juga di handphone. Enggak juga. Enggak juga. Tapi memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu adalah kunci yang pertama dan utama menjadi ciri-ciri orang yang tabah hati. Kehidupan ini, apalagi kekristenan, tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Beberapa ada orang-orang yang terima Tuhan Yesus, ya, dibaptis, banyak terima. Selamat datang, welcome. Bagus untuk menyelamatinya. Tapi tolong jangan membuai mereka itu dalam sebuah zona nyaman. Karena kekristenan bukan zona manja. Enggak. Bahkan saya kadang kalau ada yang kayak gitu saya langsung satu kalimat bikin mereka melongo. Welcome to the club. Klubnya orang yang mengasihi sampai tersakiti. Benar gak? Benar? Iya kan? Kekristenan adalah klub orang yang mengasihi sampai tersakiti. Kalau mengasihi mendapatkan balasan dikasihi lagi, gak usah masuk dalam Kristen. Di luar juga bisa. Tapi untuk tetap terus mengasihi sampai tersakiti dan tetap mengasihi, ini tempatnya. Kekristenan. Karena Yesus mengalami, Yesus menghidupi, dan sampai sekarang Yesus masih tetap jadi kiblat kita. Jadi kalau ujian-ujian itu atau pencobaan-pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tanda awal Anda masuk, Anda tersesat pada klub yang benar. Tersesat di jalan yang benar tuh asik loh ya. Daripada tersesat di tol yang sebenarnya gak membawakan kamu ke GBI Intermart. Tapi lu tersesat ke tolnya MBZ. Lu kemana dong? Lu ke Bekasi, ke Cikarang bos. Tol yang luar biasa itu. Yang namanya malah nama orang luar negeri bukan nama kita. Jika engkau diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan untuk terus mengasihi sampai tersakiti, sadari, syukuri, kau sudah tersesat di jalan yang benar. Katakan amin. Aduh salah gue nih. Dibuka, dilihat KTP-nya, KTP masih agama, masih di situ Kristen. Nah, seperti Paulus. Mari kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Paulus ini seperti kita ketahui dulu dia adalah orang Yahudi. Farisi yang sangat Yahudi banget. Bahkan di antara Farisi-Farisi itu dia the best from the best. Dia salah satu anggota dari Sanhedrin. Cendekia-cendekianya, orang yang paling pintar di atas paling pintar. Orang Yahudi itu pintar. Tapi ini ada lagi yang lebih pintar. Ini klubnya namanya Sanhedrin. Berisi 70 tua-tua, bukan karena dia tua, tapi memang pintar-pintar. Dan setiap dari mereka, itu basicnya dari sejarah yang kita pelajari. Mereka punya pasukan sendiri. Mereka punya pengawal, mereka punya entourage sendiri. Mereka punya geng sendiri. Yang mereka memiliki kewenangan untuk bisa menangkap, melakukan apa saja pada saat itu. Dan pada saat itu, kekristenan adalah sebagai sebuah virus yang harus dibasmi. Saulus adalah salah satu dari mereka. Dan mereka mengenal betul Saulus ini sangat lethal weapon, sangat mematikan. Tidak terlalu tua.
Tapi dia sangat mematikan, gerakannya sangat luar biasa. Efektif, efisien. Ketemu sama pengikutnya Kristus, hantam dia, sangat membenci yang namanya Yesus Kristus. Tapi ketika perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus sendiri, kapok. Dia bertemu secara pribadi dan membuatnya buta selama 3 hari. Sehingga dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sehingga dia berubah namanya menjadi Paulus. Catat ya, dia orang Yahudi. Dia Sanhedrin, pinternya minta ampun. Tapi ini yang dia alami ketika dia mengikut Yesus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dikatakan di situ. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini adalah tanggapan Paulus kepada begitu banyaknya pengajar-pengajar palsu saat itu. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Orang Yahudi, kalau sudah nangkap orang di luar Yahudi, nyiksanya luar biasa. Jadi intinya gini, polisi kalau ketemu penjahat, pasti kan disiksa tuh. Nah, ini bagaimana jika seorang Yahudi ditangkap, yang nangkap orang Yahudi juga. Kira-kira gimana tuh? Dapat dispensasi gak? Harusnya dapat ya. Iya dong, bolo dewe, konco dewe. Kalau bahasa Malangnya, bahasa balik-balikannya nawak ewet, kawan dewe. Tapi yang terjadi pada Paulus justru kebalikannya. Dia justru mendapatkan penyiksaan yang lebih-lebih dari mana penjahat tersohor manapun. Dikatakan dia 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. 5 kali. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Karena di sana batasannya adalah 40 pukulan. Jadi karena mereka kepingin nyiksa, mereka kurangi 1. Jadi berapa? 39. Pak, 1. Dapat palungku 1. Pak, 2. Dapat jab lagi. Pak, 3. Masih 3. Pak. 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 Pak, bahkan konon dikatakan pendengaran bahkan penglihatan Paulus ini sudah turun, sangat turun sekali. Karena terlalu banyak menerima pukulan. Saya pernah tanya kepada papa saya, Pak, emang kalau dipukul, emang bisa bikin tuli lah? Dia bisa kalau kebanyakan, buta pun bisa kok. Bapak saya kan tentara. Apalagi kalau kau rasakan kena pukulannya popor senjata itu dulu. Bukan popor pistol ya, itu sakit loh. Ini popor senjata yang setebel ini nih, yang dari kayu kadang-kadang tuh, campur sama besi, dihantamkan di sini. Ini adalah saraf pinggir, saraf kecil. Minimal ya pasti tuli lah. Bisa dikatakan buta. Ada peneliti mengatakan juga mungkin matanya Paulusnya agak jereng. Ya kebanyakan dipukul bos. 38 berdarah. 39 mungkin dia udah terhuyung-huyung. Berhenti. Gak sampai 40. Diulang lagi besok. Makanannya setiap hari seperti itu. Ayat ke-25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Walaupun beberapa sumber mengatakan yang terbukti baru 1. Tapi ini statement pengakuan dia. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir, dalam bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, alias dia sebenarnya capek udah mau mendeskripsikan banyak itu. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus yang kita jadikan sebagai contoh pada siang hari ini mengalami banyak hal saat itu hanya untuk memberitakan kabar sukacita. Tapi dia adalah orang
yang pantas dijadikan contoh sebagai orang yang memiliki ketabahan hati. Jadi saudara di sini, terutama anak-anak muda, kalau kau ditolak sama seseorang, cintamu ditolak, angkat tangan yang pernah ditolak cintamu. Untuk om dan tante gak usah angkat tangan, biasa aja, nanti daripada beribut-ribut ke rumah lagi kan, udah jadi om dan tante kan. Angkat tangan anak muda yang pernah ditolak cintanya, selain Christian. Siapa? Pernah? Pemain bassnya terutama. Ini pemain bassnya nih saya kagum. Imut, udah punya istri loh, punya anak loh. Luar biasa. Ketika saya melihat dia, saya kepingin juga nikah. Tapi dia ngomong, saya kak, loh, jangan gitu dong kak. Beda loh, pegangannya orang yang udah nikah sama belum nikah, pegang bass. Kalau orang belum nikah itu memang agak apa ya? Agak jumawa gitu. Ini ada istri yang nunggu di rumah. Susu bayi. Tapi hidupnya fokus, bos. Kredit kendaraan. Saya pernah melayani sama beliau. Dan kesan malam itu ketika kami pulang dan makan tuh saya bilang luar biasa nih anak. Di balik semua hal yang menyebalkan dari dia. Tapi dia orang luar biasa. Saya senang banget, saya senang ngeliat anak muda luar biasa. Kalau kau ditolak sama wanita cintamu, yang laki-laki, yang sama kelaminnya sama saya, dengarkan ini. Kalau cintamu ditolak sama cewek, bersyukur, bener. Wih siapa tuh? Amin. Dia rekam, dia kirim ke demenannya. Bener. Faktanya sakit? Sakit. Tapi ini kebenarannya, Dek. Tuhan izinkan itu terjadi supaya Tuhan mau kita mempersiapkan diri lebih baik lagi. Tuhan tahu kok, benar. Ini ada sebuah quote nih, saya kasih tahu ya. Ini quote ngeri banget, ngeri. Ngeri tapi saya yakin ini sangat menguatkan sekali. Tadi ada teman saya dari sebelah, dia anggota dari sebuah lembaga yang ya lembaga rahasia dari negara ini, tiba-tiba dia WA saya, aku gak kuat mas, aku udah gak kuat lagi, aku udah ancur-ancuran, pas saya lagi ibadah loh, saya lihat, waduh kok ada masuk nih, siapa nih, saya bilang gitu, terus saya lihat gitu kan, terus saya bilang begini ke dia, you are loved mbak, kau dikasih sama Tuhan, saya bilang gini, nih ya dengerin anak muda ya, terutama yang cewek nih, biar lu gak kebanyakan nonton drama Korea nih, biar lu gak kebanyakan Netflix Korea nih, dengerin. Don't worry about people that God has removed from your life. Jangan terlalu khawatir untuk orang-orang yang Tuhan izinkan dipindahkan dan dikeluarkan dari kehidupanmu. Ya, dengerin. Tuhan, He saw things you didn't see. Tuhan tuh lihat hal-hal yang gak kau lihat. He heard conversation you couldn't hear. Tuhan itu mampu mendengarkan percakapan yang gak mampu kau dengarkan. He made moves that you wouldn't make. Dia bisa menetapkan langkah atau gerakan-gerakan yang kau gak mampu. Karena Tuhan tahu ketika kau bucin banget sama seseorang ini, tapi Tuhan tahu sisi berikutnya bahwa Tuhan tahu siapa sebenarnya dia. Lu diselamatin Tuhan. Amin banget. Ingat langsung. Dia sih. Udah gue bilang jangan sama dia. Benar. Entah berapa kali. Udah banyak sekali saya record silakan deh. Sebagai kesaksian hidup saya. Berapa banyak sekali Tuhan telah menyelamatkan saya dari wanita yang salah. Hancur. Salah belajar nyeselnya setahun. Salah potong rambut nyeselnya berapa Intan? Sebulan?
Ya. Salah pilih pasangan hidup, nyeselnya seberapa Om Tante? Seumur hidup. Saya bersyukur dan semakin bersyukur lagi. Sampai detik ini dengan cara yang ajaib. Tuhan telah menghindarkan saya berkali-kali dari wanita yang salah. Saya nggak ngomong wanita itu jahat. Tapi dari wanita yang salah. Jika itu saya langgar, tentu saya tidak akan bersyukur melihat kehidupan dari pemain basis kita. Saya lihat loh, dia ini orangnya cengangas, cengenges, main setiap latihan begitu. Tapi saya lihat binar matanya adalah ketika kalau dia mau pulang, dia tahu tuh. Kita kan kalau lagi bujang nih makan kan gak pernah ingat sama orang rumah nih, temen. Kalau beliau, makannya lahap. Tapi dia ingat sama keluarganya. Benar kan Dek? Saya harus hormat sama dia, walaupun usia saya jauh dari dia. Tapi dia seorang suami dan saya hormati saya. Tanggung jawab dia besar sekali. Dan ketika para anak-anak muda bertemu dengan yang diperkenankan oleh Tuhan, maka seperti bejana setengah ketemu setengah, kau akan bertemu, kau akan direkatkan tanpa ada celah manapun, maka berkat Tuhan akan turun kepadamu abundantly, berlimpah-limpah, tidak ada yang bocor. Dan saya menunggu itu, lebih baik menunggu sedikit lebih lama daripada kau buru-buruin, tapi kau ketemu orang yang salah. Karena ketika kau ketemu orang yang salah, kau gak mengalami Tuhan, gak mengalami damai sejahtera dalam keluargamu. Dan saya sudah sering melihat hal itu terjadi. Memang sih tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja, benar, iya, benar. Tapi janji nikah itu bukan hanya janji tentang pada suami dan istri. Benar gak Pak Gembala? Tapi itu adalah janji tiga pihak, segitiga antara manusia sama manusia dan Tuhan seperti itu. Karena menikah bukan hanya diperkenankan, tapi juga ada yang diizinkan oleh Tuhan loh. Tuhan sudah kasih tandanya, tapi elu ngotot masih kepingin sama itu. Masuklah kau, sama seperti kata naga bonar kan. Udah kubilang kau jangan berperang, masih ngotot pula kau berperang. Matilah kau dimakan cacing. Seperti Paulus, yang orang udah menganggap dia bodoh lu Sanhedrin punya fasilitas sebegitu banyak, hebat, keren, dipandang di masyarakat. Lu ngejar-ngejar semua pengikut-pengikut Kristus. Delalah tahu bahasa Jerman delalah? Kok malah lu sekarang jadi pengikut Kristus? Lu kabarkan Injil yang sebenarnya dari dulu kau injak-injak dan kau ludahin itu. Ada sesuatu di situ. Karena apa? Dia menemukan kekuatan sejati yaitu Tuhan. Dan kasihnya Tuhan gak bisa membuat dia memalingkan wajahnya selain dia abide, tertarik, melekat, bergantung penuh di dalam kekuatan Tuhan. Bahkan tuh semua yang dia hadapi, saya kadang-kadang geleng-geleng orang-orang kayak seperti ini. Salah satu yang pernah mengalami seperti ini adalah kakak rohani saya. Dia adalah seorang rasul di Ternate. Wanita. Umurnya 48 tahun. Namanya Ci Ivon. Saya baru ketemu setelah 4 tahun. Dia kemarin mampir di Jakarta. Dan saya masih menemukan dia bersama suaminya yang luar biasa unik. Masih suaminya pasti pakai celana pendek. Ini mereka ini misionaris-misionaris. Celana pendek suaminya. Kalau Cici itu masih tetap cantik seperti itu. Dia bilang, Onal, sehat kamu? Sehat Ci. Kapan kau nikah? Tunggu undangannya Ci. Ini wanita luar biasa. Wanita yang mengajari saya ketika saya masih jadi artis dulu. Wanita yang bawa saya ke pedalaman Ternate, pulang pergi 5 tahun. Yang saya pikir saya di sana bakal nyanyi, bakal dapat wah luar biasa. Ternyata saya kena jebakan Batman.
Saya diajak masuk ke pedalaman. Saya pikir semua baju-baju keren yang saya bawa itu akan tetap keren. Ternyata baju saya semua kena lumpur. Masuk semua ke dalam laut-laut yang luar biasa. Laut Seram tahu? Yang tenang itu. Yang dalamnya diperkirakan kilometer itu. Dia ajarkan saya kepada saya gini. Onal, di Jakarta kamu artis. Di sini kamu melayani Tuhan. Lihat itu. Jiwa-jiwa yang haus untuk diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kamu artis. Tapi sungguh apa yang diberikan Tuhan kepadamu bukan untuk disombongkan. Tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mau saya lawan? Bisa saya lawan? Tapi saya pulang gimana? Ini Halmahera loh. Sinyal gak ada saat itu. Uang saya juga gak ada gunanya. Selama 5 tahun saya terpikat oleh kasih Tuhan lewat Cici ini. Suatu hari dia pernah bercerita kepada saya, hanya demi 1 jiwa Onal, Cici dan Koko pernah pergi dari satu pulau ke pulau yang lain, ikut sama kapal yang bawa kopra. Tahu kopra? Ya, kulit kelapa gitu ya. Dan badai datang pada malam hari dan mereka kebalik perahunya. Perahunya perahu katingting. Perahu katingting. Kecil atau gede lah, cuma ada cadiknya gitu untuk penyeimbangnya. Itu rusak. Terus gimana Ci? Ya kami gelantungan sama kumpulan kopra selama semalam. Gelantungan tuh gimana? Ya Onal, perahu dah tenggelam. Terus kami bergantung pada kopra yang kopra itu kan kalau dimasukin ke dalam kapal itu kan pasti kayak masukin net gitu ya, masukin. Mereka bergantung tuh selama semalaman sampai bantuan datang. Demi 1 jiwa. Kalau elo baru ditolak cintanya sama cewek atau cowok, tapi lu rasa mau mati. Lu naik ke atapnya GBI Intermark ini, lu mau menjatuhkan diri, lu menyedihkan. Sementara di luar sana, orang berlomba-lomba untuk memuliakan nama Tuhan untuk mencari 1 jiwa. Tapi elu mau menghilangkan 1 jiwa hanya karena gara-gara wanita atau pria yang sebenarnya gak layak buat dirimu. Tuhan tahu loh, yang gak kita tahu. Cantik, mungkin cantik gak ada yang salah. Kita juga senang kali punya dapat pasangan cantik. Tapi Tuhan tahu sifat karakternya. Once jadi istrimu selesai kau, gak bisa nabung kayak pemain basis kita. Gak bisa nabung. Tiap hari bawaannya handphone. Kena apa tuh? Shopee COD. Dia belanja terus dia. Jangan-jangan anakmu nanti gak dapat susu. Dapatnya apa? Serum wajah. Kan gak lucu anak lu dikasih serum. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini kadang-kadang gak bisa kita nalar pakai logika. Saran saya, boleh sih berpikir, tapi jangan kelamaan ya. Bener, jangan kelamaan. Saya tuh tipe orang yang pemikir saudaraku. Dan kalau saya udah mikir, pasti saya stres. Sampai di sebuah titik saya udah ngomong, Tuhan gue capek, aku cuma pengen tidur. Tuhan, tolong. Seperti Paulus yang mengalami begitu banyak penyesahan, kekuatan kita yang sejati itu pada Tuhan. Walaupun faktanya kau ditinggalkan, walaupun pada faktanya kau ditolak, walaupun pada faktanya kau ditipu oleh teman bisnismu, walaupun pada faktanya penyakit masih tetap ada di sini. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja untuk mendekatkan kita lebih lagi kepada Tuhan. Nggak enaknya gitu. Ya karena dia Tuhan. Kecuali kalau Tuhannya elu. Masalahnya elu nggak akan pernah jadi Tuhan. Gua juga nggak pernah jadi Tuhan. God is God. And life is life. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan ikut Yesus itu enak. Kasih tahu saya siapa namanya. Saya akan ketemu sama dia. Saya mau minta buktinya ikut sama Yesus itu enak.
Bukankah malam-malam kita yang sepi, bukankah kamar-kamar kita yang gelap, bukankah bantal-bantal kita adalah saksi bisu setiap air mata yang berlinang? Yang masih tetap kita panggil Tuhan tolong, Tuhan tolong. Besok masih belum berubah keadaannya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan pernah kendor semangatmu di dalam Tuhan. Walaupun faktanya emang gak enak. Ketabahan hati itu adalah sebuah keberanian. Bukan membuat segalanya lebih, keren nih udah jadi nih. Enggak. Ketabahan hati ini adalah sebuah proses seumur hidup. Untuk menjadi berani di dalam Tuhan, bukan elunya yang berani. Tapi belajar bagi kita untuk lebih lagi percaya kepada Dia yang kita sembah. Untuk mengetahui siapa Dia. Untuk mengetahui Tuhan yang kita sembah itu gak hanya sebesar salib yang ada selalu di belakang di gereja kita. Ciri yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka Filipi 4 ayat 13. Kekuatan itu ada pada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Intinya kita gak punya kekuatan, kita lemah. Fakta itu. Jadi jangan pernah mencoba bahwasanya aku kuat. Gue punya duit banyak. You lose money, you lose nothing. You lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Karakter dalam Tuhan inilah yang harusnya kita kejar. Berapa banyak dari kita yang menjadi saksi bahwasanya pernah kita lihat orang yang punya duit tiba-tiba gak punya duit. Orang gak punya duit bisa jadi punya duit. Bahkan saya pernah mencoba menghabiskan uang ratusan juta beberapa bulan yang lalu dengan cepat. Saya pernah. Saya memang agak-agak gila orangnya kan. Saya kan, ya semua dari kita pingin punya duit, bener gak? Terus saya coba nih, saya pernah ngomong, uang tuh bisa hilang secepat begitu saja. Saya ini pernah punya uang ratusan juta, Tuhan izinkan dalam keadaan COVID ini saya pernah punya uang ratusan juta. Beberapa bulan yang lalu di akhir tahun kemarin dan saya habiskan dengan cepat. Terus saya gigit jari, kemana semua duit kemana ya? Satu yang saya pelajari, duit itu fana. Bukan saya katakan duit gak penting loh. Tapi duit itu fana. Tapi saya teringat satu doa saya, doa yang paling mengerikan. Tuhan, biarkan Engkau jadi warisanku. Engkau saja. Ya benar, Tuhan doang yang tinggal sama gua. Duit gak ada. Benar gak? Kalau gak punya duit kan biasanya kita gak punya banyak temen ya. Tapi kalau lu punya duit, temen banyak gitu ya. Enggak tahu dari mana tuh kayak gitu. Banyak aja gitu, hopeng yang lewat datang tuh. Ada yang enggak udah lama enggak ketemu tapi nganggep lu teman terbaik gitu. Entahlah, banyak banget. Mengajukan pinjaman lunak lah. Kredit usaha rakyat lah. Benar. Datang ke saya. Ya saya beriin aja gitu. Saya dasar orangnya gitu, ya udah. Tapi ketika habis semua saya gini, gue gak punya duit ya. Gue pengen nikah loh. Bener. Saya kan salah satu orang yang terinspirasi oleh pemain basis kita. Lalu saya melihat WL kita kemarin mengadakan, itu kemarin apaan ya? Engagement ya? Pertunangan? Hah? Oh, tukar-tukaran cincin. Cincinmu bagus buat aku. Saya lihat Pak, wih panas hati saya Pak Gem. Panas, saya juga pengen nikah. Saya gak mau dibalap sama Priska, sorry Pris. Jangan sampai kamu duluan ya. Itu kurang ajar sekali anak muda. Saya minta kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Tapi lucunya uang saya udah habis semua. Nah loh, terus gimana dong? Saya berseru sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu. Lagi-lagi, anakmu yang paling badung ini. Cuma minta, berkaryalah.
Supaya ini akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dan Tuhan bukakan semua. Bukakan semua. Saya nggak tahu tiba-tiba datang aja begitu, benar. Kekuatan kita tuh ada pada Tuhan, bukan dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya. Orang yang punya ketabahan adalah percaya kepada Tuhan. Hanya bagi mereka yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan saja dapat sanggup menghadapi hal-hal yang buruk. Berapa banyak di antara kita sudah sering ditipu. Bahkan penipuan ini terjadi bukan datangnya dari orang yang jauh dari lingkaran kita, tapi orang yang paling dekat dari kita. Itu makanya dikatakan Judas Kiss. Ciumannya luar biasa mesra, dipeluk. Tapi ketika dipeluk, pisau ini ditusukkan begitu dalam dari belakang. Terus dipuntir-puntir lagi. Dan tetap memberikan senyuman kepada kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Bukan waktumu ya, tepat pada waktunya. Makanya dikatakan kairos Tuhan. Enggak ada tuh tepat, nanti bayar kredit tuh ya, nanti pas gajian. Banyak yang sering terjadi, uang akan habis juga dan kredit enggak juga terbayar. Percaya kepada Tuhan itu adalah memiliki rencana yang indah buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita adalah lembaran-lembaran yang akan kita tulis tentang kemuliaan Tuhan. Meskipun susahnya minta ampun, tapi terus memiliki ciri-ciri ini. Yang kedua itu adalah percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu merindukan Tuhan. Kepercayaan adalah hasil keintiman dari Bapa di surga, bahwa kerinduan akan hadiratnya adalah sumber kekuatan, keamanan dan ketenangan meskipun masih berada dalam masalah. Saya masih tulis kata meskipun ya. Datang ke gereja, datang ikut penyembahan Tuhan, datang ikut pujian penyembahan, malam penyembahan, enggak membuat tiba-tiba sekonyong-konyong masalahmu cepat selesai. Enggak. Gue mau tahu tuh gerejanya yang mana tuh. Tapi masuk dalam hadirat Tuhan, terlepas itu dalam pujian atau penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan itu menyatakan bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Kita mau angkat tangan supaya dia yang turun tangan. Enggak. Jadi kalau lu punya pemikiran yang aneh-aneh, ikut pujian penyembahan biar besok utang gua selesai. Ikut pujian penyembahan biar besok nanti dia terima cinta gua. Ikut pujian penyembahan siapa tahu dapat jodoh di sana. Koreksi dulu motivasimu untuk mengikuti pujian penyembahan dalam Tuhan. Pujian penyembahan dalam Tuhan itu tidak untuk mendapatkan, tapi untuk memberikan. Udah gak usah jauh-jauh. Altar ini bukan panggung. Kalau panggung, kau pasti untuk mengincar sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ketika altar ini, kau membawa sesuatu diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Apakah itu? Hidup. Ketabahan hati bukan hanya soal sebuah kalimat yang tabah ya. Yang tabah ya. Kau punya pacar? Jo, kau punya pacar enggak? Masih single? Istri? Banyak sekali, apa emang gua doang yang belum nikah di sini ya? Anak? Anak belum. Coming soon. Amin. Permata-permata Tuhan akan diberikan kepadamu. Amin. Jujur. Ini masalahnya di online ya, di record ya. Tapi gak apa-apa ya Pak Agam, izin ya. Tadi saya datang ke sini Pak, habis ngikutin BPN Pak. Bimbingan pranikah. Saya panas Pak, melihat Priska ini tunangan. Priska udah laku Pak. Sorry, sebelum Priska melakukan janur kuning melengkung, saya ikut BPN. Saya tadi ikut BPN, bimbingan pranikah. Semua penatua-penatua gereja pasti udah ketawa. Ini yang kita tunggu nih. Sinil nih, udah luar biasa nih. Udah.
3,5 tahun pacaran. Hampir banyak orang yang gak tahu. Kami tahu up and down hubungan kami. Sempat tidak disetujui oleh orang tua. Nangis bersama-sama. Doa saya sudah ngomong gini aja. Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkan. Kalau enggak, singkirkan. Sampai saya juga udah males berdoa. Tapi ini sebuah kebenarannya, saudaraku. Saat engkau bosan berdoa, bahkan saat engkau tidak berdoa, bahkan saat engkau pun lupa apa yang kau doakan, Tuhan tidak pernah lupa. Bener loh yang ku minta. Tuhan, aku minta wanita yang cantik hatinya. Untuk urusan rupa nomor sekian lah. Saya udah capek dengan wanita yang cantik. Bukan berarti salah jadi wanita cantik ya. Ini dalam kasus saya ya. Saya udah capek dengan wanita yang cantik. Tapi hatinya kurang cantik gitu loh. Kecantikan ketampanan itu akan merosot. Tapi kecantikan ketampanan hati itu akan bloom terus. Mekar, merekah. Ada amin Jojo? Jojo langsung memikirkan istrinya. Istri gue cantik gak ya hatinya ya? Cantik Jo? Cantik banget. Langsung di online kan, cantik banget kamu mah. Cantik banget ya. Bersyukurlah untuk itu. Tuhan tuh tahu apa yang benar-benar terbaik bagi kita. Mari kita pada siang hari ini untuk diingatkan, untuk lebih percaya lagi kepada siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan jika ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita disingkirkan oleh orang-orang yang sangat kita kasih, malah justru mereka yang menikam kita, justru datangnya dari keluarga sendiri, justru teman kolega bisnis yang kita percaya selama ini ternyata dia yang tiba-tiba balik badan pergi begitu saja. Bahkan teman-teman pelayanan, rekan pelayanan Tuhan izinkan menjadi orang-orang yang membuat kita semakin lebih dewasa lagi dalam rohani. Berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hal-hal itu. Mungkin, bahkan pasti banyak pengkhotbah akan dibungkamkan tentang hal ini. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah terbungkamkan. Kebenarannya adalah pasti. Kekuatan yang benar itu ada di dalam Tuhan. Ketika dia melihat anak-anaknya mengalami hal-hal tersebut, bukan berarti Tuhan itu jahat saudaraku. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia mau membentuk kita. Makanya enggak apa-apa. Nuh itu harus menunggu 40 hari 40 malam di dalam bahtera dalam banjir. Musa itu 40 tahun harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Yesus pun harus menunggu 30 tahun untuk dinyatakan dia harus mulai bekerja bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Kalau semua pejuang-pejuang iman yang ada di dalam Alkitab itu tertulis dan mereka benar-benar menjadi sebuah teladan yang nyata, terus jangan menyerah jika hanya engkau ditolak cintamu oleh satu manusia. Karena kebenarannya kau ditolak, Instagrammu diblok, nomormu diblok. Tapi ketika engkau ditolak, Tuhan Yesus gak pernah ngeblok namamu. Belajar, latih diri kita untuk menggantungkan kekuatan kita hanya pada Tuhan saja. Ada sebuah lagu lama sekali, karena saya suka lagu-lagu lama. Pernah tahu lagunya? It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Di sebuah kota yang namanya Chicago, ada seorang pengacara namanya Horatio Spafford. Ini pengacara sukses banget, berat. Kalau teman-teman pernah nonton Netflix Sweet. Nah kayak gitu tuh, kalau film yang judulnya Sweet di Netflix.
Saya tuh seneng banget nonton Netflix yang judulnya Sweet. Kemejanya bagus banget. Jasnya, Italian sangat. Mereka adalah pengacara-pengacara New York yang sangat mengerikan. Pengacara-pengacara corporate besar. Saya bisa bayangkan Horatio Spafford pada tahun-tahun sekitar 1850-an. Dia sudah menjadi seorang pengacara yang luar biasa keren, kaya, memiliki banyak bisnis properti dimanapun saat itu di Chicago. Tapi anaknya, anak laki-lakinya itu meninggal. Dikatakan meninggal konon demam berdarah waktu itu. Saat itu mungkin demam berdarah penanganannya kayak sekarang. Dia hancur hati. 1871, The Great Chicago Fire terjadi. Kebakaran gede-gedean tuh di Chicago. Dan semua aset propertinya Horatio Spafford ludes terbakar. Saya kadang bingung, waktu itu dia ngasuransiin propertinya apa enggak ya? Tapi musibah yang dialami Horatio Spafford itu benar-benar menghancurkan hatinya. Tapi dia tidak kendor dalam Tuhan. Lalu dia dengar temannya D.L. Moody, ada konferensi, ada KKR saat itu. Kalau nggak salah di Inggris kalau nggak salah. Terus dia orang yang cinta Tuhan, keluarga cinta Tuhan. Masih dalam keadaan berduka, anaknya meninggal, semua propertinya habis ludes terbakar. Dia mengantarkan istrinya untuk bersama-sama naik kapal mau ke Inggris waktu itu. Karena D.L. Moody mengadakan KKR satu konferensi. Belum sampai ke mulut kapal, dia mendapat kabar telegram bahwasannya ada kepentingan bisnis yang membuat dia nggak boleh keluar dari Chicago dulu. Sehingga dia mengatakan pada istrinya, sayang, kamu pergi dulu sama anak-anak, 4 anaknya wanita. Nanti aku nyusul. Oh gitu, ada apa? Ada bisnis. Benar-benar harus meminta kehadiranku di situ. Dan istri Horatio Spafford ini naik ke kapal ini. Dia lakukan bisnisnya. Di sela-sela dia melakukan bisnisnya, dia mendapatkan telegram yang hanya 2 kata saja tertulis di situ. Safe, alone. Kapal itu karam. Keempat anak perempuannya, sisanya itu ikut meninggal. Istrinya hidup. Sehingga istrinya menulis telegram dengan sangat hancur hati mengatakan, safe, alone, selamat, sendirian. Hancurnya hati Horatio Spafford membaca itu. Saya bisa bayangkan mungkin kalimat yang dia pikirkan gini. Gini banget ya Tuhan ya hidup gue. Bukankah aku mencintaimu, bukankah aku mengasihimu. Tapi sampai seperti ini kau izinkan terjadi dalam hidupku. Dia menyusul ke tempat istrinya diselamatkan. Dengan berlinang air mata, dia mencoba untuk kuat nguatin dirinya untuk menghibur istrinya. Sayang, it's okay ya, it's okay. Dengarkan saudaraku. Istrinya malah menyatakan seperti ini. Sayang, enggak apa-apa. Kita cuma terpisah sementara dengan anak-anak kita. Karena nanti di surga kita bertemu dengan mereka. Itu sebuah iman yang luar biasa sekali. Dan itu pernah terjadi dalam kehidupan saya. Kakak saya yang ketiga, anaknya barusan meninggal beberapa bulan yang lalu karena kanker usus besar. Umur 14 tahun. Dia punya anak 2. 1 cowok, 1 cewek. Sudah dari kecil memang dia punya kondisi seperti ini. Membuat dia gak bisa makan sembarangan. Kadang-kadang dia harus BAB, tiba-tiba seperti itu saja di sekolahan. Anaknya ini mendapatkan bulian dan luar biasanya anak ukuran kelas 1 SMP mendapat bulian. Tapi dia berkata seperti ini kepada gurunya. Enggak apa-apa Bu, saya ini punya kondisi, saya punya penyakit. Seperti ini. Ketika mendengarkan seperti itu, guru BK-nya tuh menangis dan mengumpulkan semua teman-teman yang membuli dia. Dan mengatakan seperti ini, namanya Rebecca. Dia mengatakan supaya kalian tahu, Becky ini punya keadaan.
punya penyakit. Tapi kenapa kalian membuli dia? Satu teman-teman semuanya itu minta maaf ke dia. Dan dia mengampuninya, it's okay. Lambat laun penyakit ini menggerogoti usus besarnya. Dan kakak saya menceritakan betapa menternyuhkannya dia di rumah sakit. Melihat anaknya harus meraung-raung kesakitan umur 14 loh. Dia gak tahu apa-apa kayak gitu. Teriak gitu. Kakak saya ini adalah satu orang yang diselamatkan dari tumor otak dengan mujizat. Dia cuma mengatakan gini kepada anaknya, Dek, Mama gak tahu benar kayak apa rasa sakitmu. Tapi satu yang Mama percaya, Mama punya Tuhan Yesus. Ketika kau sakit, teriak namanya. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia pasti sembuhkan adik. Dan ketika keadaan itu makin membuat dia rasa sakit. 2 tahun COVID ini memisahkan kami, saya gak bisa jenguk dia selama 2 tahun. Kakak saya mengatakan, anakku meraung-raung meneriakkan nama Tuhan Yesus di rumah sakit. Setiap saya mendengar nama anak ini, saya selalu nangis. Terus ngapain dia, Kak? Dia cuma ngomong, Tuhan Yesus sakit. Sampai pada masanya, Tuhan memutuskan dia untuk menyelesaikan hidup ini. Ketika kami datang, satu kalimat yang diberitakan oleh kakak saya kepada kami dan semua keluarga kami, jangan pernah nangis di depan peti anakku. Kami orang Batak, kami sudah terbiasa untuk menangis, bukan begitu Amang? Karena semua lagu-lagu Batak kan sangat galau gitu kan ya. Mama saya sudah dikondisikan untuk begitu kuat, tegar, masuk ke rumah duka itu. Mama masih kuat. Ketika sampai di depan peti itu, bapak saya yang komandan militer cuma meratap, diam. Dan kakak saya ngomong cuma gini, Dek, dia panggil saya tulang kan. Tul, nyanyiin lagu kesukaannya dia. Saya sambil videoin, saya nyanyi lagu ini di IG saya. Ku berbahagia, yakin teguh. Lutut saya gak bisa nahan itu. Saya paman yang 2 tahun gak pernah ketemu sama dia. Terpisah oleh karena COVID dan tiba-tiba dia terbujur ke aku seperti itu. Dia adalah anak gadis yang luar biasa cantik, baik hatinya luar biasa. Dan lucunya papa, mamanya dan abangnya gak nangis. Pendeta yang saat itu mengacarakan itu untuk mati itu sampai bingung dan nanya pada saya, Ronald, saya mau tanya sebentar sama kamu. Iya, Pastor. Ini kenapa kakakmu gak nangis ya? Saya gak tahu, Pastor. Saya gak pernah lihat iman yang seperti ini. Saya juga gak tahu, Pastor. Tapi sejauh yang saya tahu, kakak saya ini pernah kembali dari kematian. Jadi saya yakin dia pernah lihat itu ruangan di sebelah sono. Dan kematian bagi banyak orang menjadi sebuah hal yang menakutkan, iya kan? Karena gak pernah. Tapi kakak saya pernah kembali dari situ. Dia tahu itu adalah bukan ruangan yang menakutkan. Itu ruangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi ketika dia kembali ke kehidupan dan anaknya sudah dia tanamkan iman itu. Dan anaknya sudah begitu kuat untuk pergi ke ruangan itu bersama dengan Yesus. Dia gak melepaskan dengan duka cita. Sementara saya belum tahu iman model apa yang kayak seperti ini, Pak. Tapi kakak saya sudah tahu seperti itu. Jadi ketika dia melepaskan anaknya, dia senyum. Dan dia mengatakan, adik sudah tenang, sudah ketawa-ketawa sama Tuhan Yesus, menanti kita nanti di situ. Pendeta senior ini cuma mengatakan, saya enggak pernah mempelajari ini dalam teologi.
dan dia pergi begitu saja. Ini menyadarkan kepada saya hidup benar-benar seperti embun. Nikmati, syukuri. Jika kau punya istri seperti ini sekarang, nanti pulang peluk, cium dia. Karena kau gak tahu waktu yang Tuhan berikan kepadamu maupun kepada dia. Punya orang tua, peluk. Walaupun semenyebalkan apa orang tuamu, walaupun juga anakmu semenyebalkan apapun, peluk. Karena yang punya hidup ini bukan kau. Yang punya hidup ini bukan kita. Setiap nama yang engkau miliki, katakan sekarang namamu. Katakan sekarang namamu. Ucapkan dalam hati namamu. Itu akan hanya menjadi kenangan. Mungkin ada beberapa orang yang sedih akan kepergianmu. Tapi berikutnya, kuburanmu akan menjadi tempat yang sepi seperti itu saja. Dan rumput akan tumbuh. Bahkan mungkin tidak akan ada lagi yang merawat kuburan itu. Tapi ingat, kepada siapa kita pulang. Jadi jangan pernah kau sedih hanya gara-gara cintamu ditolak oleh satu manusia itu. Yesus itu gak pernah menolak dirimu. Namamu akan jadi kenangan. Tapi namamu bagi Tuhan akan ditulis oleh darahnya di tangannya. Sakitmu mungkin sekarang belum sembuh. Enggak apa-apa, pegang rasa yang sakit itu dan katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih, aku percaya, tetap percaya, bilurmu tetap bisa menyembuhkan sakit penyakitku, amin. Tapi jika belum, aku katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena semua rasa sakit ini mengingatkanku kepadamu. Jika engkau bahagia, bersyukurlah. Enjoy. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih aku bisa tunangan. Dan saya juga akan mempersiapkan waktu. Beberapa saat lagi saya akan menikah. Wanita yang sangat saya cintai. Wanita yang telah Tuhan berikan kepada saya. Saya tandai tanggal 2 Juli, Pak. Pak Gem, Pastor Robert, gak usah semuanya datang ya. Penuh. Pak Gem, Pastor Robert, dan para penatua, saya mengundang secara pribadi untuk datang ke pemberkatan nikah saya 2 Juli. Sederhana saja. Saya mau memulai rumah tangga saya, halaman pertama saya dengan Tuhan saja. Dengan cara yang sederhana saya mau memasuki. Di usia saya yang katanya orang udah terlambat, gak apa-apa. Karena saya percaya itu Kanaan saya. Itu Kanaan saya. Saya percaya, mungkin saya sudah lelah. Tapi entah kenapa setiap hari Tuhan berikan kekuatan baru lagi. Maju nak, berdiri nak. Berdiri bukan hanya untuk menyongsong hari itu, tapi berdiri lagi untuk lebih mengasihi orang tua saya. Disegarkan kasih saya kepada orang tua saya, disegarkan kepada saya untuk mengasihi lebih lagi saudara-saudara saya, disegarkan lagi untuk mengasihi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jalani hidup ini seperti esok tidak akan ada lagi. Jalani hidup ini seperti yang terbaik dengan Tuhan. Tabahkan hatimu. Ambil kekuatan di dalam Tuhan karena kau memang lemah, karena aku juga lemah. Kekuatan itu dalam Tuhan. Kau tidak membutuhkan banyak pengkhotbah yang ngomong firman Tuhan, enggak. Yang kau butuhkan hanya Tuhan saja. Karena di dalam Tuhan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ketika kau sakit, lihat sakitmu. Ketika kau terluka, lihat pegang lukamu. Maka kau akan tahu, ada Tuhan yang peduli sama kau tanpa kondisi apapun. Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik, dan sampai kapanpun terlanjur baik bagi kita. Katakan amin.
Kalau kau masih berdoa buat suamimu, buat istrimu sampai sekarang kok juga belum berubah-berubah tuh karakternya. Aduh. Terus berdoa. Selama masih hidup, belum terlambat. Belum terlambat. Kalau Radit ngomong, manusia tuh sering banget ngasih titik. Tuhan ngasih koma. Itu artinya ada harapan di dalam Tuhan. Kau ditolak di keluargamu, enggak apa-apa, jangan sakit hati. Bawa lukamu kepada Tuhan. Kau ditolak di pelayananmu, enggak apa-apa. Kau enggak dapat jadwal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu cuma jadwal. Itu cuma jadwal. Enggak apa-apa, yang mengerikan tuh kau ditolak sama Tuhan. Bukan ditolak untuk melayani pekerjaan Tuhan. We don't own this life. Kita bukan yang punya hidup ini. Percaya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya di dalam Engkau Tuhan. Yang kudoakan ini Tuhan, Engkau pasti jawab. Engkau yang rindu memiliki pasangan, Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Engkau yang merindukan kesembuhan, Tuhan pasti berikan, katakan amin. Engkau yang merindukan kelegaan, Tuhan pasti berikan kelegaan. Engkau yang merindukan pekerjaan, nafkah, rezeki buat keluargamu, Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti berikan. Yang Tuhan mau adalah mempersiapkan kita semua untuk siap menerima itu semua. Habis semua kata-kata saya. Karena gak ada yang bisa menggambarkan kebaikan Tuhan kita itu kan. Kalkulator kita udah gak bisa ngitung. Kalkulator kita udah katakan impossible angka ini. Tapi kalkulator Tuhan, dialah yang memelihara hidup keluarga kita. Jika dia Tuhan yang membantu kita kemarin, Dia juga Tuhan yang pasti membantu kita hari ini, besok, bahkan sampai kapanpun. Saya undang adik-adikku, tim PW yang luar biasa. Nyatanya saya juga melihat pemeliharaan Tuhan nih. Katanya COVID, susah hidup. Tapi tim PW montok-montok tuh. Ya, seger-seger. Basisnya montok. Tuhan kita tuh pasti sanggup. Kalau nggak sanggup berarti itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita tuh pasti sanggup, katakan amin. Pasti sanggup. GBI Intermark. Saya selalu percaya Tuhan melawat gereja ini. Dengan cara yang luar biasa. Gak usah pikirin yang di luar sana. Tutup telinga, tutup mata. Tapi buka hati buat Tuhan. Terus mendekat, kejar Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuh kan? Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Be strong, be courageous, be bold. Lewati setiap persoalan. Minta kekuatan itu pada Tuhan.
Tuhan Yesus Tuhan tahu selalu menopangmu. lututmu gemetar. Tuhan tahu kau juga gentar kok. Jangan berhenti. Gak usah gengsi. Harapan Bilang. adanya. Tapi minta hadirat Tuhan untuk beri kekuatan. Tuhan Ini kebenarannya. pasti sanggup Air matamu berderai. Hatimu sakit. menyatakan Telingamu panas. untuk mengangkatmu. Tapi Tuhan yang kita percayai itu, Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang sanggup mengangkat kita dengan caranya yang unik, ajaib, mengherankan, dan di luar logika. Dia bekerja dengan cara itu. Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Perkatakan dengan iman, katakan. Kuatkanlah hatiku. Katakan pada dirimu. Lewati semua persoalan. Tuhan Yesus Yes. selalu menopangmu. Itu Tuhanku. Jangan berhenti harap pada. Saya mau jemaat saja katakan pada dirinya. Katakan pada. Ya hatiku, kuatkan ya. Dengarkan ini Tuhan, ini iman kami. Tuhan, Kau sanggup. Yes. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yes. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak Lebih lagi. tinggal. Angkat imanmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk Pasti sanggup menolongku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Kau tak tinggalkanku. Tuhan pasti Doakan semua permasalahan saudara. Katakan. Dan saya akan berdoa buat saudara semua. Angkat tanganmu jika engkau itu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan-tangan kami Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu kami lemah tanpa Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini adalah anak-anak-Mu meminta pertolongan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, kuat, hebat, dahsyat. Kami berseru kepadamu Tuhan, sendengkanlah telingamu, arahkanlah matamu kepada kami ya Bapa. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, jangan biarkan kami sendiri. Untuk semua hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi pelayanan di tempat ini, bantu mereka Tuhan untuk terus memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu. Untuk semua pria-pria yang merindukan pasangan, juga wanita-wanita yang memandangkan merindukan pasangan, Tuhan Kau berikan yang terbaik. Untuk semua anak muda yang merindukan pekerjaan Kau berikan Tuhan. Untuk semua anak-anak remaja yang rindu menemukan jati dirinya, Kau bertemu dengan mereka secara pribadi Bapa. Untuk semua yang merindukan kesembuhan, Tuhan Kau berikan kesembuhan untuk Jehovah Rafa. Kau sendiri Tuhan yang melawat kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, ini iman kami Tuhan. masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan
Tuhan Yesus kita, haleluya.